Ngapain? Sini aja. Ya biasa nunggu pulang dong, sambil nunggu maghrib lah. Kita nggak usah buru-buru pulang. Nunggu maghrib di mari. Di Maris, di kantin. Sengaja banget kayaknya. Tergoda 3 kali. Bentar. Kenapa? Ada yang aneh dari antum. Salah. Ini ada yang aneh ini. Apanya? Ini orang puasa bebekel. Oh, Mau ini TK. pengen. Gian. Enak Ya nih. maksudnya kok aneh banget puasa Dimasakin kagak? istri. Puasa. Insya Allah. Tapi kok bawa bekal? Nah, ini nih masalahnya, Aduh. Pur. Saya ini kan pekerja kasar. Pekerja kasur kali, kasur. Kan ada di amplas. Iya kan Kasar. Iya. Ini kok bisa nih? Gitu. Istri bilang, Mas, kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba nggak kuat, kita bawain bekal nih, siap-siap, katanya begitu. Lah, Pengennya sih tetap puasa, Iya. cuman ya udahlah, bawa aja dulu lah. coba tahu nanti kalau udah nggak kuat Siapa tinggal tahu makan gitu. tinggal mokel. Ada deh. Gitu Ini ceritanya. Kalau kuat ya terusin puasanya. Itu iya kalau jaga-jaga orang. Cuma kayaknya ini jaga-jaga yang salah gitu. Ah, nggak boleh jaga Iya gitu. boleh kayak gitu ini. Tapi Harusnya harusnya kita jaga tanya gawang. Ustadz aja. Jaga gawang. Kalau jaga apa nih? Ya. Kita tanya Ustadz. Kamu di sini, aku panggil Ustadz. Di tengah sini. Pak Ustadz. Duduk. Siap, ini Ustadz kita. Ustadz datanglah. Assalamualaikum. Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongol kan, aku tuh bisa sulit. Ya, anak ketuli. Waduh nih, selalu kebetulan nih kita ya. Iya. Datang selalu kebetulan orang emang. Apa nih? Nah ini Ustadz, ini aneh banget Ustadz. Orang ya, ini jelas-jelas puasa orang. Nggak aneh. Puasa nih. Tapi bawa bekal. Katanya buat jaga-jaga kalau nanti nggak kuat tiba-tiba. Ini gimana? Ini bener kayak gini emang kagak apa-apa Ustadz? Nggak apa-apa. Ini istri nih ngomongnya gitu Pak Ustadz. Kan karena saya kerjaannya kasar Pak Ustadz ya. Ya ngepel ya nyapu ya kan. Bersihin dinding, bersihin khutbah masjid ya kan. Berat itu bawaannya. Bersihin nama baik kan? Waduh. Itu lucu ya. Itu berat banget. Aduh, ini gimana? Emang boleh? Tuh nih Mas, Ustadz. kalau misalkan kamu tiba-tiba nggak kuat ya aku bawain bekal tanya gitu. Tapi kalau kamu kuat ya terusin puasanya gitu. Nah, gimana nih jaga-jaganya. pandangan dari Islam khususnya kan ini Biar mengatur kita tahu ini lah, biar tahu jangan nih salah-salah ini lagi, boleh iya. kagak biar istrinya juga kagak langsung nyiapin Iya. aja nyiapin Nyiapin. buka aja di rumah Oh, ya kan. gitu ya. Ngajapin duit aja. Kasih sayang. Wow. Dikasih saya cuma bener kagak sih Ustadz kalau kayak gini kita bawa bekal gitu buat jaga-jaga gitu. Oke, ya. Bismillah. Ini terkait dengan hukum membawa bekal ya. Iya, Membawa bekal saat ketika puasa kita puasa. Karena ditakutkan nggak kuat. adanya madharat nanti ketika misal Mas Bimo ini memaksakan ya. Sebenarnya kembali ya pada niat. Jadi untuk puasa itu kan niatnya sudah jelas bahwa puasa itu diniatkan dari sahur ya sampai maghrib untuk berbuka puasa. Oke, betul. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang membuat kita ya itu terkena udzur syar'i. Contohnya karena kita pekerja kasar nih ya. Dan kalau kita paksakan takutnya nanti kita pingsan, semaput ya. Itu boleh tidak kita paksa untuk puasa. Ya. Karena sejatinya Islam itu memberikan kemudahan. Betul. Ya. Dan hukum puasa itu pun bisa berubah. Bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa juga menjadi wajib. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Siap. Nah, coba nih kita tanya ke Mas Bimo, Iya. kira-kira pekerjaannya apa? Kok Itu bisa tadi sampai puasa. seperti ini? Iya. Tadi saya ceritain tadi. Saya ini kan pekerja kasar gitu kan. Ada bersihin toilet, nanti nyapu, nanti ngepel, nanti disuruh bersihin jendela, naik ke atas. Oke. Bersihin AC segala Pokoknya ya macam. bisa ya multi tafsir sekali Anda ya. Ya, begitu deh saya. Apa saja? Apa lu gak ada? Bisa. Apa lu gak ada pokoknya? Aduh. Apa lu minta gua ada? Oh, Gitu. dicet. All in Ya. one nih. Nah gini. Coba kalau memang seperti itu pekerjaannya ya, ada salah satu kitab ya. Kalau tidak salah kitab ini ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Baghdadi. Di dalam kitab itu disebutkan tentang bagaimana sejatinya orang-orang yang statusnya itu
buruh tani Hmm. atau Oh. pekerja kuli ya, Iya. atau yang sama Bangunan, sifatnya gitu ya. ya. Bagaimana hukumnya ketika mereka berpuasa? Ya. Nah, oleh beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya, Hmm. beliau menjelaskan bahwa kondisi-kondisi seperti ini itu disamakan, dikiaskan gitu ya dengan kondisi orang-orang yang sakit. Oke. Ya. Sama berarti nggak apa-apa gitu Nah, ya. orang yang sakit yang seperti apa nih? Oh, masih yang ada masuk dalam ini ya. kategori makruh. Masih ada ininya ya, Oke. kategorinya ya. Masa cuma sakit pilek terus Hmm. nggak puasa? Maksudnya Oke. pileknya masalahnya sama ban-bannya. Pelek. Itu pelek, Mas. Oh, itu pilek. Iya. Pilek Iya. juga masa pilek doang. Iya. Aduh, kayaknya nggak kuat nih pilek. Gitu. Nah, itulah ya. Oke, oke. Maka ada nih perbandingannya. Adapun oleh para ulama kategorikan ada 3 kategori. Apa tuh? Ya. Yang pertama ya adalah orang yang makruh untuk berpuasa, orang sakit yang dimakruhkan untuk berpuasa. Contoh. Keadaannya seperti apa? Contoh, misal seseorang yang sakit sehingga ia ditakutkan ya si sakitnya ini, penyakitnya ini menjadikan dia dalam kondisi kritis. Oh. Kalaupun dia memaksa untuk puasa, Iya. maka itu akan membahayakan dirinya. Oke. Nyawanya ya kritis Iya. namanya juga orang ya. Iya, Jadi iya. penyakit-penyakit yang Hmm. didiagnosa bahwa itu penyakitnya kritis, Iya. itu makruh. Tapi ada yang kritis nggak apa tuh malah terkenal tuh. Kritis dahlia. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ya, Iya. itu yang kritis ya itu Iya. nggak usah ya. Oh, Nggak usah. makruh Itu ya, kategori itu makruh. berat tuh termasuk Iya. ya. Makruh ya. Makruh, Terus tuh. yang kedua, yang statusnya ini sampai kepada haram. Haram Sampai untuk ke haram berpuasa. mendekati. Haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Kalau dia memaksa, justru malah dosa. Oh. Nah, statusnya seperti apa nih? Apa nih? Apabila orang tersebut sakit dan memang sakitnya itu tahapnya sudah kritis. Hmm. Ketika ia memaksa untuk berpuasa, justru akan memiliki dampak buruk. Contoh, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Oke. Ya, atau bahkan bisa sampai mengalami disfungsi salah satu organnya. Organnya rusak ya. Ya, rusak. Ini adalah kategori-kategori yang orang-orang tersebut diharamkan untuk Malah berpuasa. haram. Ya. Oke. Nah, yang Malah ketiga Tiga. ini yang tidak boleh kalau dia tidak puasa. Harus. Iya, harus melanjutkan puasa. Contohnya apa? Orang-orang yang sakit, ya, di mana sakitnya itu tidak sampai mencapai ke tahap kritis. Oh, cuma Ringan-ringan sakit-sakit aja. Ringan-ringan saja. Demam. Iya, Pilek. yang Oh. dimana ketika orang tersebut melanjutkan puasanya, ya, itu tidak mengganggu kesehatan tubuhnya. Tidak ada hal-hal yang terjadi berlebihannya lagi gitu ya. Betul, tidak sampai mencelakakan. Oke. Ya, contohnya tadi misalnya, saya sekarang sedang flu, ya kan, flu. Hanya flu saja, terus saya mengatakan, wah ini seperti saya masuk kategori orang sakit yang diharamkan Diharamkan puasa. puasa. Manja banget ya bisa Pak. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena memang puasa itu utamanya memiliki fadilah yang sangat besar, Ya. sehingga kita tidak boleh main-main, ya. Tidak boleh main-main, kalaupun kita sakit, ya. Manja sekali kalau sakit sebentar langsung membatalkan puasa. Nah, untuk itulah dari 3 kategori ini kita kiaskan nih dengan para pekerja, Oke, Ya. jelaskan nih. Nah, Nih maksudnya gimana? sekiranya- Kira Bang Bimo nih. ya. saya ini mau masuk yang mana Pak? Nah, betul, ya. Iya. Kira-kira Mas Bimo ini masuk ke yang mana? Kritis deh kayaknya. Apakah apabila pekerjaan tersebut ya tetap dilanjutkan dalam keadaan puasa akan mencelakakan dirinya ya sampai dosa, Itu ya, karena tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan Insan gitu kerja Pak tadi ya. tersebut. Nah, kalau bisa di situasi itu ya masuk di situasi sampai kritis membahayakan dirinya kalau dia tetap puasa, maka nah bisa diartikan Mas Bimo boleh tuh ya boleh untuk berbuka. tidak berpuasa atau Ya. boleh untuk berbuka nggak apa-apa. tidak apa-apa. Oke, tapi Ya. masalahnya bawa nih Ustaz. Ini yang dimasalah. Iya, Ini iya, kok udah siap-siap kayak udah ready aja nih. Emang Tinggal ya. kayak niat ngokel. niat mokel udah ada kayak niatan gitu loh masalahnya. Ini Gitu gimana? Pak, itu gimana? Apakah baiknya jangan bawa atau gimana nih Ustaz? Ya baik. Jadi
ini tergantung niat awal ya. Iya, iya. Kalau memang kita niat untuk berpuasa, maka insya Allah niat tersebut terhitung kebaikan. Oke. Ya. Namun di sisi lain ada kekhawatiran dari Nggak Mas kuat. Bimo, ditakutkan nanti dengan pekerjaan tersebut, ditakutkan ya tiba-tiba lemah sehingga butuh yang namanya makanan, Nah, ya, menyegerakan untuk berbuka lebih dini nih misal. Oke. Ya. iya. Nah, maka karena alasan tersebut, insya Allah ya, keinginan untuk membawa bekal agar nantinya ketika suatu keadaan yang tidak diinginkan itu tiba-tiba terjadi, Iya. Mas Bimo bisa langsung mengantisipasinya. Soalnya mungkin takut kan kayak gini nih, kita kan kantin kagak buka ya. Iya. Takutnya susah untuk mencari gitu ya. Iya. Itu antisipasi juga ya. Itu yang jadi, Nggak kuat. yang jadi pertimbangan Oh. sih itu. Karena Jadi tahu nggak ada takutnya- yang jualan, ya bawa aja. Bawa aja, nanti memang kalau nggak ada kuat apa-apa. tinggal makan aja gitu. Berarti nggak apa-apa Ustaz. Masih Untuk Insya Allah bawa. masih dibolehkan. Masih aman ya. Masih aman. Tapi ingat, niatnya jangan diniatkan untuk saya Mokel. nanti pasti mokel. Ini gimana Ya, niat dengan antum adanya tadi Niat dari rumah? saya bekerja. itu. Bekerja Ya, dan ibadah. mokel kan? Iya. Orangnya. Ya tapi Setting. kalau intinya niatnya ya jangan ada lebih besar niatan untuk mokel ya, karena dipermudah kan, kita kadang dipermudah oleh sesuatu kadang kita Ngenteng ke? ngenteng. Gampang ke? Jadi kayak aduh udah ada nih. Jadi kayak kita tuh diiming-imingi Ustaz. Iya, Jadi iya, kayak karena ada jadi kayak hasrat kita untuk mokel tuh lebih besar Iya. gitu. Itu baiknya kalau umpamanya ada perasaan atau pemikiran kayak gitu, baiknya bawa nggak atau nggak usah. Kalau ada pemikiran kayak gitu, pemikiran kalau ada makanan nih kita jadi lebih besar untuk nafsu memokel gitu. Kalau ada potensi seperti itu lebih baik Jangan ya. Iya, Oh, yang lebih baik penting jangan. yang penting niatnya itu ya. Itulah pentingnya Tuh. niat. Tuh, Bang. Jadi niatnya Siap. ente aja tadi gimana bawa ke ini. Ya, 50-50 sih. Baik, Anda menggunakan 50-50. 50 sih. 50-50. Ini nggak phone a friend aja gitu. Saya coba phone a friend. Phone a friend dulu Karena lah. tahu hari ini tuh kerjaan agak berat, Bu. Tadi Oke. kita dapat tugasnya itu adalah dari bos bersihin kubah masjid. Buset. Itu kubah masjid lumayan Masjid tuh. Istiqlal. Buset. Istiqlal. Masya Allah. Udah dari sini antum Panas. jadi hitungannya musafir ya. Iya. Ya jalan kaki lagi sana ya. Mau ke Mekah aja jalan kaki. Tidak boleh bawa payung katanya. Nggak boleh bawa payung. Ntar payungnya terbang. Ya, Gitu. kalau payungnya payung teduh. Jatuh ini. Gimana sih ini? Jadi mungkin kita bisa kembali lagi ke pembahasan terkait dengan itu ya, pekerja kasar kali ya. Itu. Nah, ini tadi saya juga mendapati ada salah seorang pekerja kasar yang dia menyatakan bahwa saya nggak puasa, Pak. Langsung Karena kan menyatakan ya. iya, Saya kan tahu dikarenakan sendiri bapak nggak kerjaan kuat. saya. Nah, Itu dari awal kamu nggak kuat itu, Pak. Udah dari Iya. awal emang ya udahlah saya nggak kuat deh gitu kan. nah itulah meskipun seperti itu kita juga harus tahu nih adab-adabnya, ya. Hukum-hukumnya apa saja yang melekat pada diri seseorang yang memang pekerjaannya itu pekerjaan kasar. Apakah masih melekat baginya untuk melaksanakan sahur? Ya. Nah, jadi terkait dengan orang-orang pekerja kasar ini, ya, ia masih diwajibkan untuk memiliki niat di Oke. malam harinya untuk melaksanakan puasa. Oke, masih harus niat Masih ya. harus niat. Sebagai seorang muslim ya. Iya, Tetap niat dong. dan juga berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah puasa. Ya, contohnya Oh, makan sahur, Itu harus jaga-jaga ya. jaga-jaga. Dan ketika ia bekerja masih melekat pada dirinya untuk melaksanakan puasa. Nah, jikalau nanti kemudian Di tengah-tengah. waktu di tengah-tengah ia betul-betul tidak sanggup, ya, Tengah-tengah maka jalan. dibolehkan, Baru jalan. Di tengah-tengah jalan. dibolehkan ya baginya untuk iftar atau berbuka. Nggak Nah, apa-apa ya. apakah setelah ia berbuka lantas sudah gugur kewajiban puasanya? Tentu tidak. Juga harus membayar. Wajib untuk mengqadha. Iya. Ya. Harus ini hutang lah hitungannya ya. Betul. Itu hutang. Jadi tidak serta merta sudah berusaha nggak kuat ya terus buka lebih awal udah nggak ada hutang. Tidak. Tetap hitungannya Iya. berhutang ya. Nah Baik. itu umpamanya
kan berutang nih, tapi kan di perjalanan dia kan emang kerjaannya gitu ya, kan otomatis dia mau bayarnya gimana juga, apa cukup bayar fidyah aja penggantinya atau Karena gimana? pekerjaannya seperti itu Iya, setiap harinya. tiap gitu. harinya gitu. Baik. Mau puasa libur Idul Fitri. Iya. Kalau hari raya kan Iya, kagak iya. boleh. Iya betul. Nah, untuk kasus seperti ini, itu cara menggantinya tidak dengan fidyah, tapi Oh. dengan mengqadha puasa. Harus Tetap ya, harus tetap mengqadha. harus Tetap mengqadha. harus mengqadha puasa. Harus dicari Harus dicari waktu waktu yang dia senggang. liburnya ya. Betul. Kan udah bebas mau hari apa aja namanya Iya. juga mengqadha ya. Tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa. Oh, Itu bagi para pekerja-pekerja kasar. oke. Ya. Iya. Jadi tadi syarat-syaratnya harus Terpenuhi. paham ya, Paham harus semuanya. terpenuhi ya. Kalau misal iya nantinya masuk dalam situasi genting sehingga menjadikan dirinya kritis ya, maka dia dibolehkan untuk membatalkan puasa. Termasuk Ya. tadi yang daripada pingsan ya. Tuh. Tapi di malam harinya masih melekat kewajiban baginya untuk Tetap melakukan. berniat untuk melaksanakan puasa, Hmm. termasuk juga diusahakan makan sahur. Siap. Jadi nggak boleh dari awal diniatkan, wah saya nggak puasa lah. Hmm. Gitu. Siap ini Pak. Nah, lanjutannya ini kita kan bahas masalah puasa. Nah, ini masalah ini nggak kuatnya kita bawa bekal. Nah, ini masalah lagi nih. Kita buka puasa nih. Kadang orang buka berlebihan, Ustaz. Jadi tiba-tiba langsung nasi tumpeng. Masih tuh.